Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah dosa disimpan rapi, tapi Tuhan tetap lihat. Dosa yang disembunyikan tidak pernah benar-benar hilang. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang hari ini hidup dengan cara menyembunyikan dosa. Tersenyum di luar, tetapi hatinya menyimpan kepahitan. Penjaga citra di depan manusia, tetapi hati penuh kebohongan. Menutupi kesalahan seperti menutupi debu di bawah karpet. Kita hidup di zaman di mana yang penting terlihat baik, bukan benar-benar baik. Namun ada satu kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita bisa menipu manusia, tapi tidak pernah bisa menipu Tuhan. Dosa bisa disimpan rapi, tapi Tuhan tetap melihat. Bertobatlah, katakan amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan bersama-sama, Ibrani 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ayat ini tegas berkata, tidak ada yang tersembunyi. Amin. Tidak ada yang terlalu kecil dan tidak ada yang terlalu rahasia. Nah, sekarang ada 5 poin yang mau saya bahas hari ini dari khotbah minggu ini. Poin yang pertama, dosa yang disembunyikan selalu mencari jalan untuk terungkap. Banyak orang mengira bahwa selama tidak ada yang tahu berarti aman. Tapi firman Tuhan berkata sebaliknya. Bilangan 32:23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berbuat dosa kepada Tuhan. Dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Artinya dosa yang disimpan rapi tetap punya cara untuk mengejar pelakunya. Contoh dalam Alkitab adalah Daud dan Batsyeba. 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Daud mencoba menutupi perzinahannya, menutupi kehamilan, bahkan membunuh Uria untuk menutup aib. Semua dilakukan diam-diam, rapi tanpa saksi, tapi Tuhan tetap melihat. Dosa yang disembunyikan akhirnya menghancurkan rumah tangganya, anaknya, kerajaannya tergoncang. Nah saudara, dosa selalu meminta harga meski disembunyikan. Itu yang pertama. Poin kedua, Tuhan tidak sekedar melihat, Tuhan menunggu pertobatan. Banyak orang salah paham, mereka pikir Tuhan melihat untuk menghukum. Padahal hati Tuhan berbeda. Hati Tuhan adalah kasih adanya. 2 Petrus 3:9 berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. So Tuhan melihat bukan untuk dipermalukan. Tetapi Tuhan memulihkan. Katakan amin. Contoh dalam Alkitab adalah Yunus. Yunus lari dari Tuhan. Dia sembunyi dalam kapal, tidur, berlari dari panggilan. Tapi Tuhan tetap melihat. Dan tetap mengejar untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan ya. Tapi Tuhan mengejar bukan karena benci juga, tapi karena sayang. Itu poin kedua. Poin ketiga, dosa tersimpan akan merusak hati. Merusak hubungan, bahkan merusak masa depan. Dosa yang disimpan rapi itu seperti racun dalam botol cantik. Di luar terlihat aman, bagus, tetapi di dalam mematikan. Kita lihat ada seorang suami menyimpan cat terlarang, perlahan kehilangan damai. Kita lihat seorang karyawan menyimpan uang perusahaan, hidupnya penuh ketakutan. Kita lihat seorang hamba Tuhan menyimpan kepahitan, khotbahnya kehilangan urapan. Dosa yang disembunyikan menjadikan hati gelap dan hidup kacau. Mazmur 32:3 dan 4, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Salah. Daud berkata saat menyembunyikan dosa itu sama seperti tulang-tulangnya menjadi lesu, kekuatan hidupnya menjadi hilang. Artinya apa? Dosa yang tidak dibereskan menguras energi rohani dan mental, Bapak Ibu semua. Poin keempat, kemenangan datang ketika dosa diakui dan dilepaskan. Ini kunci besar. Dikatakan di 1 Yohanes 1:9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu semua, Tuhan tidak minta kita menjadi sempurna. Tapi Tuhan hanya minta kita jujur di hadapannya, hidup dalam kebenaran. Pertobatan membuka pintu berkat, kejujuran membuka pintu pemulihan. Katakan amin. Kita lihat contoh, Zakheus. Di Lukas 19 dikatakan, Zakheus mengakui, lalu membereskan kesalahannya. Yesus berkata, keselamatan telah datang. Nah, waktu dosa dibereskan, hadirat Tuhan masuk dengan bebas dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya adalah poin yang kelima, Tuhan melihat untuk membawa kita ke masa depan yang bersih. Jangan takut pada pandangan Tuhan. Takutlah kalau Tuhan tidak melihat.
Jika Tuhan melihat, berarti dia masih peduli. Dia masih memanggil, dia masih menunggu saudara dan saya kembali. Contoh, nah sama seperti seorang ayah yang melihat anaknya pegang pisau tajam diam-diam. Ayah itu melihat bukan untuk memarahi, tapi untuk menolong sebelum terluka. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu semua, dia melihat agar masa depanmu tidak hancur. Boleh katakan amin? Nah, so apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, Bapak Ibu, dari khotbah minggu ini, mari kita sepakat yuk. Yang pertama, periksa hati setiap hari. Jangan biarkan dosa kecil tersimpan. Dosa kecil kalau dipelihara jadi bom besar. Akui dan bertobatlah. Yang kedua, akui dosa secara pribadi kepada Tuhan. Tidak perlu menunggu ibadah besar. Akuilah saat Roh Kudus menegur. Dan yang ketiga, bereskan hubungan yang rusak. Jika dosa menyangkut orang lain, minta maaf, perbaiki, dan bereskan. Yang keempat, jauhi kebiasaan yang membuka pintu dosa. Hapus chat yang salah, hapus kontak yang menggoda, tinggalkan lingkungan yang merusak. Dan yang kelima, mulai hidup dalam terang. Hidup jujur, hidup transparan, dan apa adanya. Bapak Ibu semua, Tuhan melihat untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. So, tema hari ini mengingatkan kita, dosa disimpan rapi, tapi Tuhan tetap melihat. Tapi puji Tuhan, Tuhan melihat bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan memulihkan. Tuhan menegur bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat kita, saudara. Tuhan mengungkapkan bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan. Mari Bapak Ibu semua, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, datanglah kepada Tuhan. Buka hatimu, akui dosa, dan izinkan Tuhan menyucikan kehidupanmu. Amin. Mari bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, dosa mau disimpan betapa erat pun Tuhan pasti akan tahu. Oleh sebab itu Tuhan melihat bukan untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan keadaan kami. Bapa, berikan kekuatan buat setiap kami, setiap orang yang mengikuti khotbah minggu ini. Bertobatlah, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan Allah yang hidup. Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jujur di hadapan Allah, kami mau hidup dalam kebenaran, kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan hati kami, pulihkan hubungan kami dengan Tuhan, pulihkan keadaan kami, dan berkati hidup kami. Kami tahu bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.